Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu ilal alami kullihi basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat semuanya, sahabat Masjid Shiratal Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan sehat, sehingga hingga detik ini kita dapat menunaikan rangkaian ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kota Ansan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam yang begitu istimewa. Malam itu disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi nama surah. Malam itu tidak dapat kita temukan kecuali di dalam bulan Ramadan. Dan menurut para ulama, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwa malam itu akan turun di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa itu? Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Perlu kita fahami terlebih dahulu apa itu malam atau apa itu Lailatul Qadar dan apa fadilahnya, bagaimana cara kita menggapainya. Upaya kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu seperti apa? Yang pertama, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah satu malam yang di dalam Al-Quran disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka seorang yang beribadah tepat di malam itu akan mendapatkan kemuliaan seperti dia beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan, kita belum tentu hidup di dunia ini selama 1000 bulan. Jika kita konversi ke tahun, kurang lebih 1000 bulan itu adalah 80 tahun lebih. Belum tentu kita hidup di dunia selama 80 tahun lebih. Jika kita upayakan dengan maksimal untuk menggapai malam ini dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh keutamaan malam ini, yaitu seperti beribadah selama kurang lebih 80 tahun lebih. Itu malam Lailatul Qadar atau Lailah Al-Qadar. Al-Qadar sendiri diartikan oleh para ulama bahwa kenapa disebut Al-Qadar? Karena Allah menurunkan begitu banyak rahmat di malam itu. Karena Allah menurunkan kebaikan-kebaikan di malam itu yang tidak Allah turunkan di malam-malam yang lain. Hanya spesial khusus, spesifik di malam itu. Kemudian, bagaimana cara kita menggapai malam yang begitu mulia, begitu agung ini, yang disebut dengan Lailatul Qadar? Tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam-malam ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita qiyamul lail, diisi dengan salat tahajud, salat hajat, salat witir. Kemudian diisi dengan tilawatul Quran. Di antaranya juga malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi mengajarkan kepada kita untuk i'tikaf di masjid, diisi juga dengan tilawatul Quran.
Itulah di antara amalan-amalan yang dapat kita kerjakan untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Bagaimana bagi kita yang tidak mampu atau merasa berat untuk beribadah semalam suntuk atau menghidupkan di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini untuk qiyamul lail, misalkan dari sepertiga malam terakhir, itu kita masih kesulitan mungkin karena di siang hari kerjaan full sehingga di malamnya tidak sempat untuk menghidupkan malam-malam ini dengan maksimal. Para ulama menyebutkan, di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan, anna ihya'aha yahsul bi ayyusalliyal isya'a fi jama'ah wa ya'zima bi ayyusalliyas subha fi jama'ah. Nah, Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya bahwa menghidupkan Lailatul Qadar ini bisa dengan kita sholat isya secara berjamaah, menunaikan sholat isya secara berjamaah. Kemudian yang kedua, dia bertekad kuat untuk menunaikan sholat subuh juga dengan cara berjamaah. Insya Allah bagi kita yang sibuk bekerja di siang hari sehingga di malamnya kita tidak sempat untuk menunaikan ibadah menghidupkan malam-malam ini dengan sempurna, dengan semalam suntuk misalkan, atau sepertiga malam, katakanlah dari jam 2 sampai subuh kita tidak tidur untuk menghidupkan malam-malam itu, bi ayyuqimah, atau untuk menegakkan qiyamul lail di malam itu, maka cara ini bisa kita kerjakan, kita upayakan dengan sekuat tenaga. Apa itu? Kita upayakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kita bertekad untuk juga menunaikan sholat subuh secara berjamaah juga. Tentu hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Rasul bersabda, man syahidal isya'ah fi jama'ah kana lahu kaqiyami nisfi lailatin wa man shallal isya'ah was subha fi jama'ah kana lahu kaqiyami lailatin. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih redaksi hadisnya seperti itu, yang artinya adalah siapapun di antara kita yang menunaikan sholat isya secara berjamaah, maka ia dinilai sama halnya seperti beribadah setengah malam. Dan siapapun di antara kita yang menunaikan sholat isya kemudian juga sholat subuh secara berjamaah, maka ia dinilai pahalanya seperti dia menunaikan ibadah semalam suntuk. Nah, para sahabat Masjid Shiratal Mustaqim yang dirahmati Allah, mari kita upayakan maksimal bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam ini, malam yang begitu mulia ini, sehingga kita mendapatkan kemuliaannya di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tentunya kita lebih maksimal lagi beribadah, karena setelah ini kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan yang begitu agung, begitu mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik, hidayah dan ma'unahnya sehingga kita bisa maksimal beribadah. Tentunya lebih-lebih di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kita mengisi malam-malam itu dengan beribadah, memperbanyak tilawatul Quran dan lain sebagainya, sehingga kita termasuk dalam golongan khitamuhu misk, husnul khotimah. Artinya tidak hanya di awal kita semangat, di awal Ramadan kita semangat taraweh, malah di akhir Ramadan
yang harusnya lebih semangat lagi untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan yang begitu agung di malam-malam itu, malah kita menurun semangatnya. Tidak seperti itu. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.